Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajratul Zahro, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya di sini akan menyampaikan suatu materi hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD yang berjudul Tahammul wal Al-Ada. Tahammul wal Al-Ada merupakan satu istilah dengan dua kata. Yang pertama yaitu ada tahammul, dan kedua ada al-ada. Pengertian tahammul secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata tahamala ya tahamalu tahamulan, yang artinya menanggung, mengambil, dan menerima. Sedangkan tahammul secara istilah adalah kegiatan mengambil atau menerima suatu hadis dari seorang guru dengan beberapa metode tertentu. Pengertian al-ada secara bahasa yaitu bentuk masdar dari kata ada yu'addi ta'diyatan adaan, yang artinya menyampaikan. Sedangkan secara istilah, al-ada yaitu kegiatan menyampaikan suatu hadis untuk seorang murid dengan beberapa metode tertentu. Dalam menyampaikan suatu hadis atau menerima suatu hadis harus memenuhi beberapa syarat. Syarat orang yang menerima hadis atau mu'addi harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu ada tamyiz. Tamyiz di sini menurut para ulama hadis yaitu berumur 5 tahun. Dan yang kedua bisa membedakan mana yang baik dan buruk, bisa membedakan mana sapi dan keledai, dan ketika diajak berbicara, dia bisa memahami dan bisa menjawab dari percakapan tersebut. Yang kedua, syaratnya yaitu harus dobit atau ingatannya kuat. Syarat orang yang menyampaikan hadis atau mu'tahamil yaitu pertama harus ada adil. Adil di sini yaitu beragama Islam dan balik. Yang kedua, ada dobit atau ingatannya kuat. Dan yang ketiga yaitu muru'ah. Syarat orang yang menerima hadis tidak diwajibkan beragama Islam, sedangkan syarat tahammul atau orang yang menerima hadis harus beragama Islam. Selanjutnya yaitu ada cara menerima hadis dan menyampaikan lafal hadis. Yang pertama yaitu ada as-sima. As-sima yaitu proses menerima hadis dari seorang guru atau proses menerima hadis dengan cara mendengarkan dari seorang guru. Adapun sigot al-ada atau sigot menyampaikan hadis yaitu adalah lafal sami'tu, amba'ani, dakaroli, dan akhbarni. Lafal yang paling masuk digunakan yaitu lafal sami'tu. Aku telah mendengarkan hadis dari seorang guru demikian dengan demikian. Metode as-sima merupakan tingkatan paling tinggi dibandingkan dengan metode yang lain. Yang kedua ada metode al-qiraah. Proses menerima hadis dengan cara membacakan hadis di hadapan guru dan murid-murid yang lain mendengarkan. Selanjutnya, guru tersebut memberikan sanad terhadap hadis yang sudah dibacakan. Adapun sigot al-ada untuk menyampaikan hadis yaitu ada qara'tu ala fulanin, quri'a alaihi wa an asma'u fa aqarru bihi. Qara'tu ala fulanin yang artinya aku telah membacakan di hadapan guru tentang suatu hadis demikian dan demikian. Adapun quri'a alaihi telah dibacakan di hadapan guru, wa ana asma'u dan saya mendengarkannya, fa aqarru bihi dan ditetapkan oleh seorang guru. Metode al-qiraah ini merupakan metode paling bawah atau metode di bawah metode as-sima. Metode yang ketiga yaitu ada al-ijazah. Proses suatu menerima hadis dengan cara seorang guru mengijazahkan suatu hadis kepada seorang perawi. Adapun sigot tahammul yang digunakan yaitu lafal ajastuka hadal kitab, ajastuka riwayata masmu'ati, dan ajastu ala zamani riwayata masmu'ati. Selanjutnya ada sigot al-ada yang digunakan yaitu ajazali fulanun dan hadasana ijazatan. Selanjutnya ada metode al-munawalah. Proses suatu menerima hadis dengan cara seorang guru memberikan suatu hadis kepada seorang perawi dan diperbolehkan untuk meriwayatkannya. Adapun sigot al-ada yang digunakan yaitu nawalani, dan yang kedua ada hadasana munawalatan. Selanjutnya ada metode al-kitabah. Proses suatu menerima hadis dari seorang guru yang menuliskan suatu hadis dan diberikan kepada seorang murid. Jadi, suatu hadis tersebut dituliskan oleh seorang guru dan diberikan kepada seorang perawi. Adapun sigot al-ada yang digunakan yaitu kataba ilayya fulanun dan hadasana kitabatan. Metode al-munawalah dan al-kitabah yaitu ada dua macam. Yang pertama, makrunatan bil ijazah, dan yang kedua, mujarrodatan anil ijazah. Jadi ada yang diperbolehkan untuk meriwayatkan dengan ijazah dan ada yang tidak diperbolehkan meriwayatkan apabila tidak dibarengi dengan ijazah. Metode selanjutnya yaitu ada metode al-i'lam.
yakni menerima suatu hadis dengan cara seorang guru memberitahu kepada seorang murid dengan hadis yang pernah ia tulis atau ia pernah riwayatkan. Adapun sigot al-ada yang digunakan yakni alamani syaikhi bikadza. Seorang ulama hadis mengatakan dalam metode al-ilam di sini yaitu boleh diriwayatkan atau tidak diriwayatkan. Apabila diriwayatkan, maka seorang perawi sudah mendapatkan ijazah dari seorang guru. Selanjutnya yaitu ada metode al-wasiyah, yaitu suatu proses menerima suatu hadis dengan cara seorang guru mewasiatkan kepada seorang perawi. Adapun sigot al-ada yang digunakan yakni auso ilayya fulanin bikadza. Ada yang mengatakan metode al-wasiyah ini sebaiknya tidak diriwayatkan. Yang terakhir yaitu ada metode al-wijadah, yakni suatu proses menerima suatu hadis dengan cara seorang murid menemukan suatu hadis yang tidak pernah ia dengar dari seorang gurunya, dan seorang murid mengenali tulisan tersebut. Adapun sigot al-ada yang digunakan yakni wajatu bi khatti fulanin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.